Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga nikmat-nikmat-Nya untuk kita semua, terutama nikmat Islam dan nikmat sunnah. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, kepada agama yang hak, dan mempersaudarakan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian kelak, dan dapat bersama-sama beliau di surga Firdaus al-A'la. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu yang kita lakukan sekarang ini merupakan sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Demikian pula ini merupakan jalan yang paling pintas bagi kita semua untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang sebenarnya ini adalah tema yang sangat penting bagi kita, yaitu bagaimana kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita di masa-masa fitnah ini dari berbagai macam kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnah di akhir zaman. Tentunya kita tahu bagaimana berkembangnya perkara-perkara al-bid'ah di tengah-tengah umat, dan bagaimana kita katakan gairah dan semangat para duat ila abwabi jahannam untuk mengajak manusia kepada
agama mereka, kepada bid'ah mereka. Sehingga pada hari ini kita tidak lepas dari dua kemungkinan. Kita mendakwahi manusia kepada manhaj yang hak, yaitu manhajus salaf, atau kita menjadi orang-orang yang didakwahi. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana kaum muslimin kita katakan tertimpa berbagai macam fitnah di dalam agama mereka. Bid'ah yang pertama kali terjadi tentunya bid'ah al-Khawarij, kemudian muncul bid'ah Rawafid, Qadariyah, Murji'ah, dan sampai pada akhirnya muncul bid'ah yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah umat manusia, seperti misalnya bid'ah hululiyah dan bid'ah wahdatul wujud. Pertama-tama manusia mungkin hanya membicarakan tentang masalah al-ahkam wal asma, yaitu status seseorang yang melakukan dosa besar, apakah dihukumi kafir atau tidak kafir, muslim ataukah kafir. Manusia ini adalah bid'ah yang pertama kali muncul, membicarakan tentang status manusia. Status manusia. Kemudian bid'ah ini semakin lama semakin berkembang, makin lama makin berkembang, sehingga akhirnya manusia tidak lagi membicarakan status manusia, tapi bahkan membicarakan tentang status sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Maka muncullah bid'ah Rawafid, An-Nawasib, yang mana yang menjadi bancakan di situ adalah pribadi Rasul dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, sehingga berujung kepada terbunuhnya sebahagian sahabat disebabkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ataupun bid'ah. Dan ini mengisyaratkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa suatu ketika Nabi berkata kepada para sahabat, "Ana amanatun li ashabi." Aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Artinya selama Nabi masih hidup, maka sahabat-sahabat Nabi aman. Wa idza dhahabtu ana ata al ashabi ma yu'adun. Jika aku telah pergi, maka akan datanglah sesuatu yang telah dijanjikan atas sahabat-sahabatku. Para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi menafsirkannya yaitu al-qatl wal harj, yaitu pertumpahan darah, terbunuhnya sebahagian sahabat. Nah, yang faktor pemicunya adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat di dalam agama. Mulailah manusia membicarakan bukan lagi status kaum muslimin secara umum, tapi status sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah dan para sahabat beliau. Yang mana dalam hadis, atau bukan hadis riwayat athar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad." Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba. Dan Allah dapati hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memilih beliau untuk mengemban risalahnya dan untuk menegakkan agamanya, menyampaikan agama kepada umat manusia. Kemudian Allah melihat hati manusia setelah hati Muhammad, dan Allah dapati sebaik-baik hati sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati sahabat-sahabat beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya dan sebagai para penegak agamanya. Mereka berjuang, mereka berjihad, mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk menegakkan agamanya. Nah, jadi ini adalah sebaik-baik manusia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khairul quruni qarni atau khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Jadi mereka adalah generasi terbaik. Akan tetapi ketika munculnya fitnah di dalam agama, maka mulailah mereka membicarakan tentang status sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah Khawarij dan Rawafid yang mengkafirkan para sahabat. Ya, coba lihat, bukan saja mengkafirkan kaum muslimin, tapi sudah mengkafirkan para sahabat, sehingga di kalangan kaum Syiah Rafidah yang tersisa cuma beberapa gelintir orang saja dari kalangan sahabat, tinggal 6 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan tinggal 3 sahabat saja yang tidak kafir, selebihnya sudah keluar dari Islam seluruhnya. Demikian pula Khawarij, ya, mereka mengkafirkan para khalifah yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mana berujung kepada terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan seorang Khariji, ya, Abdurrahman bin Muljam. Coba lihat bagaimana bid'ah ini, ya, digunakan oleh iblis untuk memporak-porandakan dan merusak manusia, merusak agama mereka, merusak pemikiran mereka, dan merusak perbuatan mereka. Ya, seperti tidak jauh berbeda dulu dengan sekarang. Coba lihat bagaimana rusaknya amal seseorang karena bid'ah. Maka tidak segan-segan dia memasang bom di badannya, kemudian meledakkannya ke tengah-tengah manusia. Tidak segan-segan dia merusak tubuhnya, mukul-mukulinya sampai berdarah-darah. Jadi dengan bid'ah itu bukan hanya rusak pemikiran, amal kita rusak, ya, bahkan dirinya rusak, jiwa dan raganya rusak. Begitulah iblis menggunakan bid'ah ini sebagai senjata untuk merusak umat manusia. Maka dari sekian banyak maksiat, iblis memilih satu maksiat untuk merusak manusia, yaitu bid'ah. Maka dari itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, ya, bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Padahal bid'ah itu kan masuk kategori maksiat, tapi berbeda dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah, dia yakin bahwa dia berada di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan. Dia tidak akan mungkin bergeming, dia tidak akan mungkin meninggalkan bid'ahnya, karena dia merasa melakukan sebuah ketaatan dan dia bangga dengan bid'ahnya itu. Berbeda dengan maksiat. Orang yang berbuat maksiat biasanya sembunyi-sembunyi, karena dia tahu sebenarnya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu keburukan, maka dia sembunyikan. Orang yang buat maksiat itu sembunyi-sembunyi biasanya kalau masih punya urat malu. Dan orang yang buat maksiat, kalau kita nasihati, maka dia akan menitikkan air mata. Ya, kalau kita sentuh hatinya, orang yang para pelaku maksiat, misalnya seorang pembunuh, pencuri, pezina atau peminum khamar, ketika dia sadar kita omongi, maka dia akan meneteskan air mata dan akan berucap, ya, doakanlah semoga saya dapat bertaubat. Sebenarnya saya ingin bertaubat, tapi bagaimanalah, katanya kan begitu, ya. Ada pengakuan dari dirinya bahwa dia melakukan suatu keburukan yang sebenarnya ingin segera ditinggalkannya. Tapi kalau ahli bid'ah, kita datang menasihatinya, mungkin dia balik menasihati kita. Bukan dia yang menangis, tapi kita yang menangis dibuatnya. Dia tidak akan merasa dia tidak akan menyesali atas apa yang dilakukannya. Bahkan dia menyesali, ya, apa yang kita lakukan terhadap dirinya. Nah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu, dari sekian banyak maksiat, iblis memilih, ya, maksiat bid'ah ini untuk merusak manusia, dan terbukti bahwasanya bid'ah ini telah banyak merusak manusia. Banyak merusak manusia, merusak akal mereka, merusak amal perbuatan mereka, merusak pikiran mereka, merusak segalanya, dan bahkan merusak tatanan kehidupan mereka. Itu bid'ah, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Nah, sampai pada akhirnya manusia membicarakan tentang Allah, sudah menyentuh suatu wilayah yang sebenarnya tidak boleh mereka sentuh, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mereka membicarakan tentang perbuatan Allah, bid'ah qadariyah. Ya, bahwa tidak semua perbuatan Allah itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pemikiran yang sangat aneh. Inilah bid'ah qadariyah. Kemudian tidak lama kemudian muncullah bid'ah ingkarus sifat, ingkarul asma wa sifat, menafikan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkembang lebih luas lagi hingga membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Dan pada akhirnya sampailah pada puncaknya kekufuran yang mungkin belum pernah dalam sejarah manusia orang mengatakan perkataan sekufur ini, yaitu bid'ah hululiyah dan bid'ah wahdatul wujud. Ya, yang sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah dapat menitis kepada makhluknya. Kalaulah Yahudi dan Nasrani hanya pada nabi-nabi mereka, nah ini bukan hanya kepada nabi, bukan kepada nabi, tapi kepada semua makhluk itu Allah dapat melebur ke dalam dirinya. Bahkan lebih parah dari itu, muncullah bid'atul halaj, bid'ah wahdatul wujud, bahwa semua yang wujud ini adalah Allah. Coba lihat, bayangkan. Jadi semua yang terlihat ini adalah Allah, semua yang ada ini adalah Allah. Maka ya, yang berhala yang disembah oleh kaum musyrikin itu adalah Allah. Maka kaum musyrikin itu bukanlah musyrik, tidak kafir. Mereka itu muwahhid dalam pandangan ya orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud ini. Dan tidak coba lihat bagaimana iblis ya, dan bala tentaranya merusak manusia. Iblis tidak puas hanya sampai di situ saja, terus berkembang hingga akhirnya muncullah bid'ah Ghulatul Jahmiyah. Ya, Ghulatul Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah itu hanyalah sesuatu yang ada dalam bayangan manusia saja, wujudnya enggak ada. Coba lihat, tidak ada. Itulah ateis. Ya, dalam bentuk ataupun format yang sepertinya lebih ilmiah. Padahal ini adalah ya tidak identik ya dengan keyakinan ateis sekarang ini. Jadi Allah itu adalah sesuatu yang cuma terlintas dalam benak manusia, tidak ada zatnya, tidak ada sifatnya, tidak ada namanya, tidak ada. Itu hanya terlintas dalam benak manusia saja. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan kaum Jahmiyah ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-ma'dumat, dengan sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, bahkan dengan sesuatu yang mamnu'at, yang mustahil. Ya, jadi menyamakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Demikianlah bid'ah. Coba lihat ya, pelan-pelan manusia digiring hingga sampai akhirnya manusia membicarakan tentang sesuatu yang sangat sakral dan tidak boleh mereka menyentuhnya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kita hidup di zaman yang mana ya kita katakan banyak sekali bid'ah bertebaran di tengah-tengah kita. Mulai dari bid'ah yang kecil sampai bid'ah yang besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di hadapan kamu nanti ada ayyamas sabri, yaitu hari-hari yang harus kamu lewati dengan kesabaran. Ya, hari-hari yang harus kamu lewati dengan kesabaran. Al-qaimu ala dinihi kal qabidil jamar. Orang yang memegang teguh agamanya itu pada saat itu seperti memegang bara api. Ya, orang yang memegang agamanya yaitu istiqomah di atas agamanya pada saat itu seperti memegang bara api. Ya, seperti memegang bara api. Bagaimana kita memegang bara api? Yaitu sangat panas, tapi harus kita pegang. Kalau tidak maka dia akan terlepas. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an.
Dan Nabi SAW juga mengatakan, yakunu ba'di fitnah, sepeninggal aku nanti akan terjadi fitnah. Salah satu fitnah yang akan terjadi adalah perselisihan di tengah-tengah manusia. Ya, Nabi mengatakan, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Nah, itulah salah satu bentuk fitnah yang akan muncul sepeninggal Nabi. Yakunu ba'di fitnah, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada masa-masa seperti itu, ya, seseorang, ya, pagi hari dia dalam keadaan beriman, sore dia sudah kafir. Sore dia beriman, pagi dia sudah kafir. Apa maksud dari sabda Nabi ini? Pagi dia beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begitu cepatnya perubahan yang terjadi pada diri seseorang di masa-masa fitnah. Ya, cepat sekali berubah. Pagi dia menganut satu paham tertentu, sore dia sudah berubah kepada pemahaman yang lain. Pagi mungkin dia seorang ahli sunnah, namun sore mungkin dia sudah berubah menjadi seorang ahli bid'ah. Demikian ya, seperti kata Nabi tadi, barang siapa yang hidup sepeninggal aku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, perselisihan yang terjadi, yang ada di tengah-tengah manusia inilah yang banyak menyeret manusia kepada kesesatan. Ya, apalagi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanaqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sesuatu yang perlu diperdebatkan, diperselisihkan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Dia akan banyak berpindah-pindah. Ada seorang laki-laki dari kalangan Murji'ah datang menemui Imam Malik, dan dia berkata, wahai Imam Malik, aku ingin berdebat denganmu, aku ingin mematahkan hujah-hujahmu. Maka Imam Malik mengatakan, kalau aku tidak mau bagaimana? Maka dia mengatakan, kalau saya kalah maka aku akan mengikutimu. Tapi kalau kamu yang kalah, maka kamu harus mengikuti pendapatku. Maka Imam Malik mengatakan, anggaplah saya kalah, lalu saya ikut pendapatmu, saya ikut madhabmu, saya ikut manhajmu. Saya kalah debat denganmu, lalu saya ikut manhajmu. Bagaimana sekiranya nanti ada orang lain yang mengajak kamu berdebat, ya, lalu kamu kalah, apakah kamu akan mengikutinya? Maka dia mengatakan, ya, aku akan mengikutinya. Maka Imam Malik mengatakan, ya, kalau begitu, ya, kita akan berpindah dari satu agama ke agama yang lain, dari satu manhaj kepada manhaj yang lain. Kemudian Imam Malik membawakan athar dari Umar bin Abdul Aziz, ya, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanaqul. Barang siapa menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah, tidak punya pendirian, tidak punya keistiqomahan. Maka dari itu, khonifuddin ma'asyiral muslimin, sabda Nabi tadi, ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Begitu cepatnya manusia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kadang-kadang dia berubah tanpa dia sadari, tiba-tiba saja sudah berubah. Ya, sebagaimana sebahagian orang pada hari ini, pagi hari dia mungkin mengikuti paham Khawarij, mungkin sore datang orang yang mendebatnya dari kalangan Syiah, mungkin berubah dia jadi Syiah. Datang lagi kemudian yang lainnya dari kalangan Mu'tazilah, mendebatnya kalah debat lagi dia, lalu dia ikut, ya, manhajnya Mu'tazilah. Demikianlah, terus dia bertukar-tukar, berpindah-pindah dari satu paham kepada paham yang lain. Nah, demikian.
Dan ini adalah suatu keburukan, dan ini adalah akibat dari fitnah yang berkembang di akhir zaman. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal. Dan amal yang perlu disegerakan sebelum amal-amal yang lainnya adalah menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari diri kita, mempelajari sunnah agar kita terhindar dari bid'ah, dan mengetahui bid'ah agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Ketika khususnya 4 bid'ah, 4 akar bid'ah yang ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka, maka Abdullah ibn Mubarak memberikan satu penjelasan tentang 72 ini. Beliau mengatakan 72 ini akarnya ada 4. Dari 4 ini tercabang-cabang hingga menjadi 72. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua adalah Rawafid, Syiah Rafidah, yang ketiga adalah Al-Qadariyatul Mu'tazilah, yang keempat adalah Al-Jabariyatul Murji'ah. Nah, itulah dia 4 akar bid'ah yang mesti diwaspadai, yang mana pada hari ini keempat akar bid'ah ini masih ada dan masih berkembang. Ya, coba lihat pada hari ini musibah yang menimpa umat Islam itu tidak lepas dari keempat bid'ah ini. Kalau tidak karena ulah kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidah, atau Mu'tazilah Qadariyah, atau kaum Murji'ah. Tidak lepas dari 4 kelompok bid'ah ini, 4 akar bid'ah ini. Maka kita sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, aku bertanya, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Namun aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada beliau tentang keburukan, tentang bid'ah, tentang fitnah-fitnah, tentang keburukan-keburukan. Makhafata ayyudrikani fa'aqau fi. Karena aku khawatir keburukan itu menimpaku, lalu aku jatuh ke dalamnya. Nah, jadi kita mengenal, mempelajari sunnah itu tidak lengkap hingga kita juga mempelajari bid'ah. Untuk apa? Mengenalinya supaya kita dapat menghindarinya. Karena kalau kita tidak kenal penyakit kita, nanti salah minum obat. Kalau salah minum obat, penyakit nggak akan sembuh-sembuh, bahkan penyakit itu akan membunuh kita. Nah, salah satu penyakit yang sangat berbahaya di samping syirik adalah bid'ah. Maka kenali supaya kita dapat menghindarinya. Maka perlu juga kita katakan kajian-kajian tentang al-manhaj. Dan kalau ada yang mengatakan, Ustaz, apa ada dasarnya ngaji manhaj itu? Saya katakan itu adalah sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat. Berapa banyak Nabi SAW menyampaikan pelajaran-pelajaran manhaj kepada para sahabat. Misalnya sabda beliau, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Kemudian beliau mengatakan, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian juga sabda Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman, fa'tazilu tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah itu seluruhnya. Demikian pula sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrayni. Demikian pula sabda Nabi SAW, laqad taraktukum alal bayda layluha kana hariha. Dan banyak lagi wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Nabi kepada para sahabat yang intinya adalah pelajaran tentang manhaj, mengetahui keburukan dan kebaikan, mengetahui hal-hal buruk yang akan terjadi, bid'ah-bid'ah yang akan muncul. Seperti sabda Nabi SAW, al-khawariju kilabu ahlin nar, itu kan pelajaran manhaj. Demikian juga sabda Nabi, al-qadariyatu majus hadhil ummah, itu kan pelajaran manhaj. Untuk mengenal siapa itu Khawarij, siapa itu Al-Qadariyah. Nah, banyak lagi ikhwani fiddin pelajaran-pelajaran manhaj
yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi SAW. Berapa banyak mereka mewasiatkan perkara-perkara manhaji ini kepada tabi'in, ya, dan kepada murid-murid mereka. Ya, di antaranya misalnya perkataan Abdullah ibnu Mas'ud kepada orang yang bertanya kepadanya tentang Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim adalah jalan yang kami telah berada di atasnya dan ujungnya adalah surga. Demikian juga perkataan beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum, dan banyak lagi ya pesan-pesan dari para salaf, ya, dari para sahabat kepada murid-murid mereka atau kepada para tabi'in yang isinya adalah pelajaran-pelajaran tentang manhaj. Jadi pelajaran-pelajaran manhaji seperti ini, mengenal sekarang ini firqah-firqah yang menyimpang, itu adalah satu yang perlu juga bagi kaum muslimin. Ya, perlu bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya. Bahkan sangat terasa oleh kita bahwa pelajaran-pelajaran manhaji seperti ini sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, khususnya salafiyin. Sehingga sekarang ini kalau ada daurah itu isinya kajian rumah tangga, kalau enggak rumah tangga, akhlak, kan begitu ya. Sebagian mengatakan ini masalah kita masalah akhlak. Iya, betul. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah masalah akhlak. Tapi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan manhaj ini juga harus mereka sentuh. Ini juga harus mereka pelajari. Jadi Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal, khususnya yang menjadi dasar semua amalan, yaitu ilmu. Maka setiap pagi Nabi SAW berdoa setelah salat subuh. Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, makanan ruh, yaitu ilmu. Sebelum segala sesuatunya Nabi meminta apa? Makanan bagi jiwa, makanan bagi rohani kita, yaitu ilmu, ilman nafi'an. Baru makanan jasmani, yaitu apa? Rizqan thayyiban, rezeki yang halalan thayyiban, yang baik lagi halal. Itu makanan rohani, makanan jasmani. Ya, karena tidak akan mungkin kita dapat melakukan amal-amal soleh kalau badan kita tidak sehat. Sehat itu adalah sehat lahir batin. Artinya daging ini tumbuh dari usaha-usaha yang halal. Karena daging yang tumbuh dari usaha-usaha yang haram itu justru akan menghalangi kita dari kebenaran, dari ketaatan, dari kebaikan. Sebagaimana yang telah menimpa orang-orang Yahudi. Ya, akibat rezeki mereka yang tidak halal, maka ini berimbas, berpengaruh kepada pola pikir mereka, akhlak mereka, sikap mereka, hingga mereka menjadi kaum yang keras kepala, suka membantah. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Mereka mengatakan qulubuna ghuluf, hati kami sudah terkunci. Ya, kenyinyiran mereka, coba lihat pada kisah penyembelihan sapi betina, bagaimana nyinyirnya orang-orang Yahudi ini. Salah satu penyebabnya adalah rezeki yang tidak halal. Apa kata Allah? Akaluna lisuhti. Orang-orang Yahudi ini suka makan rezeki yang haram, suhd. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, menjelaskan as-suhd yang dimaksud di sini adalah mereka suka makan suap, rishwah. Ya, sehingga ini berpengaruh kepada perilaku mereka, pola pikir mereka, sikap mereka, akhlak mereka, dan ya kita katakan sikap mereka di dalam beragama. Demikian ikhwan fillah. Jadi yang kedua setelah makanan rohani, ilmu yang bermanfaat, ya, adalah apa? Makanan jasmani yang halal, yang baik, sehingga menumbuhkan suatu yang berkah. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhd an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka lebih patut untuknya. Khususnya di zaman-zaman fitnah. Selain kita menjaga akidah, kita perlu juga menjaga sumber pendapatan kita, sumber rezeki kita. Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi zaman la yubali fihi al-mar' bima akhadha al-mal. Akan datang nanti satu masa di mana manusia tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta. Abi hillin am li haram, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.
Nah, itu sudah terjadi pada hari ini. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Sebagian mengatakan ya zaman sekarang ini cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sekarang ini orang-orang mengatakan siapa yang jujur terbujur. Kan begitu. Sehingga tidak ada lagi kejujuran di pasar-pasar kaum muslimin, tidak ada lagi wara ya di pasar-pasar kaum muslimin, sehingga sekarang ini kita sendiri yang kaum muslimin takut masuk pasar-pasar kaum muslimin. Kenapa? Karena takut ditipu. Ya, takut ditipu. Bahkan sebagian orang membisikkan, kamu kalau datang ke pasar itu, ini pasar kaum muslimin ya, kalau nawar itu setengah harga. Kalau di atas setengah harga kamu akan rugi katanya. Coba lihat. Ya, jadi sudah kental ya nuansa tipu menipunya. Coba lihat, apabila seperti inilah rezeki kita, ilmu jauh dari kita, rezeki yang halal jauh juga dari kita. Lalu bagaimana muncul yang ketiga, yaitu apa? Amalan mutaqabbalah, amal yang saleh. Tidak akan muncul amal yang saleh itu tanpa dua perkara ini yang disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Jadi jangan sepele tentang masalah rezeki. Ya, nah, jadi tidak ada hari tanpa ilmu. Itu moto seorang muslim untuk selamat dari masa-masa fitnah, menjaga akidah, menjaga manhaj para hadi ini. Badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal. Ya, khususnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ini adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang munibina ilaih, kembali kepada Allah. Tanda orang yang kembali kepada Allah, tanda orang yang taubat, taubatan nasuha adalah dia rajin, gigih menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari dirinya. Kalau dia bermalas-malasan, ya nuntut ilmu saja malas, nah ini namanya taubatnya taubat sambal. Ini belum dikatakan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang-orang yang munibina ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia malas menuntut ilmu. Karena bagaimana dia akan selamat di masa-masa seperti ini jika dia jauh dari ilmu? Dia akan menjadi santapan empuk iblis dan bala tentaranya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, bahwa makar pertama iblis kepada anak manusia adalah menjauhkannya dari ilmu, sedikit demi sedikit. Ya, dijauhkan dari ilmu sedikit demi sedikit. Nah, kalau ilmu sudah melemah, maka syubhat akan cepat nyantol di dalam hati kita. Itu sudah hukum, ya kita katakan sunnatullah. Semakin lemah ilmu kita, maka semakin kuat terpaan syubhat itu menghantam hati kita. Kalaulah para ulama-ulama dahulu saja khawatir terhadap syubhat, ya, hingga mereka mengatakan, ya, dulu para salaf, kata Imam Adz-Dzahabi, senantiasa mewasiatkan kepada murid-muridnya, inna syubah qattafah wal qulub dha'ifah, bahwa syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati itu lemah. Ya, ini adalah pesan yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-murid mereka, dan pesan itu pula yang kita sampaikan sekarang. Hati itu lemah, apalagi hati yang jauh dari ilmu. Hati para ulama saja mengkhawatirkan hati mereka, ya, dari apa? Dari terpaan syubhat, bid'ah dan lain sebagainya. Itu para ulama. Bagaimana pula kita? Ya, seperti yang pernah terjadi pada Muhammad bin Sirin. Ya, ada dua orang laki-laki yang datang kepadanya ingin membacakan. Salah satu mengatakan, ya, wahai Abu Abdullah, aku ingin membacakan kepadamu satu ayat. Tapi Muhammad bin Sirin mengatakan tidak, jangan. Satu lagi mengatakan, kalau begitu saya akan membacakan satu hadis. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, jangan. Kemudian beliau berkata kepada keduanya, takumani anni au kuntu, kalian berdua pergi atau aku yang pergi. Maka keduanya pun pergi. Ya, sepeninggal keduanya, ada salah seorang yang ada di majelis beliau berkata, wahai Abu Abdullah, apa salahnya kalau keduanya membacakan satu ayat? Apa salahnya?
Nah kadang-kadang karena pandangan awam kita semuanya nggak ada salahnya. Kan ini jadi dalil, apa salahnya? Ya, bagi orang awam semuanya nggak ada salahnya, rata semuanya, ya kan? Ya. Apa kata Muhammad bin Sirin? Aku khawatir keduanya membacakan satu ayat lalu menyelewengkan maknanya. Kemudian hal itu masuk ke dalam hatiku. Ya. Hal itu masuk ke dalam hatiku. Syubhat itu masuk ke dalam hatiku. Maka dari itu para ulama salaf dahulu, kalaulah tidak perlu berkenalan dengan seorang ahli bid'ah, apalagi tokohnya, jangan berkenalan. Kalau perlu ketika bertemu jangan berpapasan. Itu lebih selamat. Dalam arti apa? Menjaga hati itu lebih diutamakan daripada mengobatinya. Karena sudah terbukti, ya, ulama sekali Al-Imam Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sampai 5 kali nama Muhammad pada namanya. Itu ketika ingin meninggalkan, melepaskan dan mencopot ilmu filsafat dari hatinya, masih tersisa. Beliau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau ingin memuntahkan ilmu filsafat itu tapi tidak tuntas. Itu Al-Imam Adz-Dzahabi. Abul Hasan Al-Asy'ari, siapa yang tidak kenal Abul Hasan Al-Asy'ari? Ya, kalau sekarang ini Abul Hasan Al-Asy'ari hidup, ya, tokoh-tokoh filsafat itu cuma seujung kukunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Enggak ada apa-apanya. Beliau adalah tokoh yang diakui kawan dan lawan pada waktu itu. Tapi ketika beliau bertobat dari pemikiran i'tizal, dari kita katakan ilmu filsafat, itu memerlukan waktu yang panjang. Perlu beliau menjalani beberapa fase hingga akhirnya betul-betul meninggalkan pemikiran-pemikiran filsafat dan i'tizal. Jadi perlu waktu yang panjang. Nah, ini kita katakan para ulama, ya, yang kita kenali bagaimana kewaraan mereka, kesalehan mereka, kelurusan, ya, niat mereka dan keikhlasan mereka. Tapi begitupun mereka dengan susah payah, ya, mencabut syubhat itu apabila sudah masuk ke dalam hati. Apalagi kita, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Baik, gimana nih, kita sholat dulu ya, baru kita teruskan insyaallah.